Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufifa Iko dari kelompok 2. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang aliran Khawarij yang disusun oleh saya sendiri, Fahrizal Umam, Nurlaili Muzaina, dan Zila Verina Ramadhani. Kita masuk ke poin pertama, yaitu pengertian aliran Khawarij. Khawarij di sini dalam bahasa Arab yang dibaca khawarij, yang artinya mereka yang keluar, dan istilah umumnya ialah mencakup sejumlah aliran dalam Islam yang pada awalnya satu kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka meninggalkan aliran pengikut Ali bin Abi Thalib karena tidak sepakat terhadap keputusan Ali bin Abi Thalib tentang menerima arbitrase atau perjanjian dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 468 Masehi. Poin kedua yaitu sejarah aliran Khawarij. Aliran Khawarij ini muncul bersamaan dengan aliran Syiah. Masing-masing muncul sebagai sebuah aliran pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Aliran Khawarij untuk pertama kalinya muncul di kalangan tentara Ali ketika peperangan memuncak antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Peperangan ini erat ada kaitannya dengan dilema pelantikan atau pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah tidaklah semulus pengangkatan 3 khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Tetapi mendapat tantangan dari berbagai macam pihak-pihak yang termasyhur diantaranya datang dari kelompok Thalha bersama Zubair dan Aisyah dan Muawiyah. Tantangan dari Thalha dengan cepat dapat diatasi oleh Ali tanpa mati-mati. Sedangkan Aisyah sendiri berhasil ditawan dan dipulangkan kembali ke Mekah. Sebaliknya, tantangan dari Muawiyah sekalipun dapat diatasi dengan cepat oleh Ali melalui sebuah pertempuran di Siffin, namun ternyata buntut panjang dan serius. Pertempuran antara Ali dengan Muawiyah tidak habis-habis di Siffin saja, tetapi berlanjut pada proses tahkim yang observasional atau lebih dikenal dengan peristiwa arbitrase. Proses arbitrase yang merupakan penemuan inilah yang memicu munculnya kelompok Khawarij, yaitu kelompok umat Islam yang keluar dari barisan Ali yang kecewa dengan keputusan sidang. Poin ketiga yaitu pokok ajaran aliran Khawarij. Di antaranya A. Khalifah tidak harus orang Quraisy, tetapi siapa saja yang mampu memimpin. Amalan ibadah berupa sholat, zakat, dan lainnya termasuk dalam rukun iman, sehingga iman tidak hanya cukup dengan penetapan di dalam hati, tasdik, dan ikrar di lisan saja. Hukuman zina cukup dipukul 100 kali sesuai dengan ajaran Al-Quran, sedangkan rajam adalah ajaran hadis sebagai tambahan dari Al-Quran. D. Banatukun, maaf ya, di sini ini banatukum, bukan banatukun. Banatukum dalam ayat larangan nikah surat An-Nisa ayat 23 sampai 34 diartikan cukup anak perempuan. Jadi cucu boleh dinikahi oleh kakeknya. Selain kelompok Khawarij adalah kafir dan kafir haram dinikahi. F. Yang disebut ghanimah adalah senjata, kuda, dan perlengkapan perang lainnya. Selain itu bukanlah ghanimah namanya. G. La wasiyata liwarisin,
tidak berlaku, sehingga ahli waris boleh mendapatkan warisan. Roda'ah tidak menghalangi perkawinan, sehingga saudara satu susu boleh dinikahi. Toraha adalah suci lahir batin. Konsekuensi logisnya ialah apabila ketika akan sholat atau dalam sholat berpikir sesuatu yang kotor dan membuat batin kotor, maka sholat itu batal. Poin keempat ialah ciri khas aliran Khawarij. Ciri khasnya ialah mengkafirkan umat Islam, memberontak umat Islam, dan lain-lain. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa sesungguhnya akan lahir dari orang ini suatu kaum yang membaca Al-Quran, tetapi tidak sampai melewati kerongkongannya mereka membunuh orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Mereka terlepas dari Islam sebagaimana anak panah yang terlepas dari busurnya. Kalau aku menjumpai mereka, sungguh akan aku perangi mereka sebagaimana memerangi kaum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada dari teman-teman yang kurang jelas atau ada yang mengganjal, bisa ditanyakan kepada kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.